Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rina Siriani Jafri Tudun B dengan NIM 220209501123 dari kelas PTIKH angkatan 2022 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan yang telah saya pelajari dalam perkuliahan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tapi pembahasan ini terangkum dalam 3 bab pembahasan dengan masing-masing bab terdiri atas 2 topik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dengan membahas bab identitas nasional. Dengan topik pertama pada bab ini yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Setiap negara yang berdaulat dan merdeka akan berupaya untuk memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal dan dibedakan dengan negara dan bangsa yang lain. Apa sih itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional terdiri atas 2 kata yaitu identitas dan nasional. Yang dapat kita simpulkan, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, bagi bangsa Indonesia sendiri, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis-jenis identitas. Terdapat 2 jenis identitas, yaitu identitas primer yang merupakan identitas yang sudah ada dan melekat pada setiap manusia sejak mereka dilahirkan. Yang kedua, identitas sekunder, merupakan identitas yang dibentuk berdasarkan hasil dari suatu kesepakatan bersama. Identitas nasional dilihat dari histori. Diawali ketika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran sebagai bangsa yang tengah dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908. Kesadaran ini muncul karena dampak atau pengaruh dari pendidikan yang diterima oleh masyarakat sebagai dampak dari politik etis. Yang identitas nasional dilihat dari sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk tanpa disadari, yaitu dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik itu melalui perjalanan yang panjang menuju Indonesia yang merdeka maupun pembentukan yang intens pasca kemerdekaan. Identitas nasional dilihat dari politik. Identitas nasional dibentuk dalam beberapa bentuk yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri dari bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia yang dikemukakan oleh Wiranto, yaitu bendera negara sang merah putih dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24, bahasa negara bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45, lambang negara Garuda Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57, lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang lebih pluralis, dasar falsafat negara Indonesia, di mana Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogyanya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi wawasan Nusantara, maka wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas sebanyak 17.000 pulau lebih dengan perairan yang menghubungkan merupakan suatu negara kesatuan. Kemudian yang terakhir itu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya kita melangkah pada topik kedua pada bab ini, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Pertama-tama kita perlu memahami apa sih itu dinamika, apa itu tantangan. Nah, dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus kita sikapi. Nah, tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Menurut Tilaar, Pancasila yang merupakan salah satu identitas nasional Indonesia telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila tersebut sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Identitas nasional jelas tidak statis namun dinamis, karena selalu ada kekuatan tarik-menarik antar etnisitas dan globalitas. Oleh sebab itu, proses mengindonesiakan Indonesia, bangsa Indonesia, mendapat tantangan baik secara internal maupun secara eksternal. Rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila serta luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme merupakan salah satu contoh dari tantangan identitas yang dihadapi saat ini. Jadi, pada dasarnya, semua unsur-unsur identitas nasional baik yang diterapkan secara langsung maupun tidak langsung perlu dipahami dan diamalkan.
serta diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengurangi atau sebagai upaya dalam menanggulangi permasalahan tantangan identitas nasional. Terdapat strategi dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia, yaitu menumbuh kembangkan rasa nasional. Kita perlu menguatkan rasa patriotisme, kita perlu melestarikan budaya asli Indonesia, dan kita sebagai warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik, tetapi juga cerdas. Kemudian kita melangkah pada bab selanjutnya, yaitu bab integrasi nasional. Topik pertama pada bab ini yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Bagaimana mungkin suatu negara dan bangsa bisa membangun jika masyarakat yang ada di dalam negara tersebut tidak mau untuk bersatu atau menjadi suatu kesatuan yang utuh? Suatu bangsa dan negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini juga merupakan salah satu pelaku persatuan dan kesatuan bangsa. Apa sih itu integrasi nasional? Integrasi nasional secara etimologis terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional, yang dapat kita simpulkan bahwasanya integrasi nasional merupakan suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Nah, terdapat jenis-jenis integrasi. Menurut Myron Weiner dalam Ramblan Subakti 2010, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Integrasi politik terbagi atas 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, yang merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial. Yang kedua yaitu integrasi wilayah, yang merujuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu integrasi elit massa, yang merujuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang keempat adalah integrasi nilai, yang merujuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima yaitu integrasi tingkah laku, yang merujuk pada penciptaan tingkah laku yang berintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik atau integrasi politik. Yang kedua yaitu aspek ekonomi atau integrasi ekonomi. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya, yaitu integrasi sosial budaya. Nah, seberapa pentingkah integrasi nasional? Integrasi nasional sangat penting dan sangat diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Tujuan negara hanya dapat dicapai ketika pemerintah dapat menggerakkan dan mengarahkan masyarakatnya agar mau menjadi satu kesatuan yang dapat bekerja sama. Integrasi versus disintegrasi. Integrasi nasional adalah suatu usaha menggabungkan atau menyatukan unsur-unsur yang ada di dalam bangsa. Sedangkan disintegrasi nasional adalah kebalikan dari integrasi, yaitu usaha untuk memecah belah bangsa. Bagaimana sih perkembangan sejarah integrasi nasional? Menurut Suroyo tahun 2002, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi nasional, yaitu pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua itu model integrasi kolonial, yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Nah, bagaimana sih pengembangan integrasi di Indonesia? Terdapat 5 pendekatan atau cara pemimpin politik dalam mengembangkan integrasi nasional. Kelima pendekatan ini biasa disebut dengan faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Kelima faktor tersebut yaitu yang pertama adalah adanya ancaman dari luar, yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat adalah ideologi nasional, yang kelima adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Salah satu contoh atau instrumen yang memperkokoh integrasi nasional adalah di mana masyarakat mampu untuk membayar pajak dengan tertib. Selanjutnya topik kedua pada bab ini yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, pada topik kali ini saya membaginya ke dalam 2 kelompok pembahasan yang berbeda, yaitu dinamika integrasi nasional di Indonesia dan tantangan dalam membangun integrasi tersebut. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 5 jenis integrasi, maka saya akan membahas dinamika integrasi nasional sesuai dengan jenis tersebut. Dinamika integrasi bangsa ditandai dengan Indonesia secara damai berhasil mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika integrasi wilayah ditandai dengan peristiwa Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Dinamika integrasi elit massa. Hal ini ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Selanjutnya, dinamika integrasi nilai. Pengalaman dan pengembangan Pancasila sebagai nilai interaktif yang terus-menerus dilakukan, contohnya melalui kurikulum 1975. Yang terakhir yaitu dinamika integrasi tingkah laku. Dalam mewujudkan perilaku integratif atau integrasi tingkah laku dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi. Selanjutnya, tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan dalam membangun integrasi ini terbagi atas 2 dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Di mana dimensi horizontal ini
berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Sedangkan dimensi vertikal berkenaan pada celah perbedaan antara elit dan massa. Melangkah pada bab terakhir dalam video pembahasan kali ini, yaitu bab konstitusi nasional. Topik pertama pada bab ini, yaitu hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Saat menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, berarti kita telah menemukan bagian atau isi dari suatu konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Secara umum, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok atau dasar-dasar yang sifatnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi sendiri memiliki dua pandangan arti. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Dalam pandangan ini, konstitusi merupakan peraturan baik berupa tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Dalam pandangan ini, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan suatu negara. Apa sih fungsi dari konstitusi? Nah, secara singkat, fungsi konstitusi yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, memberi suatu langkah dasar hukum bagi perubahan masyarakat. Yang keempat, sebagai landasan penyelenggaraan negara. Yang kelima, menjamin hak asasi warga negara. Mengapa konstitusi diperlukan? Nah, konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Hal ini didasarkan pada salah satu fungsi konstitusi, yaitu membagi kekuasaan dalam negara. Konstitusi menemukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Pada pasal 7, yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, merupakan salah satu bukti bahwa konstitusi berfungsi sebagai untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Steinbeck mengemukakan bahwa konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental. Selanjutnya, topik kedua pada bab ini, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dilihat dalam sejarah Indonesia merdeka telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Terjadi dinamika konstitusi Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu pada masa kemerdekaan yang berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai Agustus 1950. Yang kedua yaitu Konstitusi RIS yang berlaku pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada masa Orde Baru yang berlaku dari 5 Juli 1959 sampai 1965. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru yang berlaku dari 1966 sampai 1968. Terdapat tantangan konstitusi nasional. Yang pertama yaitu pada pertengahan 1967. Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Pemerintah berusaha untuk menanggulangi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan krisis ini meluas pada aspek politik. Hingga pada saat pemerintah sudah tidak mampu mengendalikan keadaan, maka pada tanggal 21 Mei 1998, pemerintah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Selanjutnya pada masa awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi, yaitu mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menghapus doktrin dui fungsi ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM dan pemberantasan KKN. Yang keempat yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan adil antar pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Dilihat dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini telah menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Sampai saat ini, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini dilakukan sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001, dan pada tahun 2002. Perubahan yang dilakukan tentunya untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan. Itulah tadi pembahasan topik-topik dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.